Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Untuk pembelajaran kali ini kita masih menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana 1 minggu ini kita akan belajar materi terlebih dahulu. Di sini Ibu mengajar fisika kelas 12, di mana fisika kelas 12 itu ada 2 materi. Yang pertama adalah rangkaian listrik searah, kemudian yang kedua adalah listrik statis. Nah, yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas dalam materi pertama dalam tatap muka PJJ ini, kita akan membahas tentang rangkaian listrik searah, di mana materi yang pertama adalah hukum Ohm, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video pembelajaran setelah ini. Kemudian nanti kalian jangan lupa buka buku LKS-nya, halaman 3, tentang rangkaian listrik searah, yaitu tentang hukum Ohm. Oke, untuk selanjutnya, mari kita menonton video pembelajaran tentang hukum Ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Anang akan membahas tentang fisika kelas 12. Pembahasan listrik arus searah, rangkaian listrik arus searah. Yang insya Allah dalam bahasan ini nanti akan saya sampaikan dalam beberapa video, biar tidak terlalu panjang. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang konsep arus listrik. Arus listrik secara definisinya adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Mari untuk lebih jelas kita perhatikan papan di samping ini. Kalau misalkan ada rangkaian tertutup itu terdiri dari, di sini ada lampu, kemudian dihubungkan dengan kabel atau penghantar, dan kemudian di sini sebagai sumbernya saya ambil baterai. Ada baterai satu aja ya. Nah, yang di sini adalah positif, kemudian di sini adalah negatif. Maka arus itu akan mengalir dari positif melewati lampu sehingga lampunya menyala, dan akhirnya masuk ke negatif. Begitu terus berulang-ulang. Nah, sehingga akhirnya di sini dikenal ada arus yang mengalir. Simbolnya adalah I. Nah, arus yang mengalir pada pengantar ini sebenarnya secara konsep fisika, kalau ini kemudian saya perbesar, maka bisa digambarkan bahwa ini ada muatan yang bergerak bersama-sama, muatan Q yang bergerak bersama-sama menuju arah tertentu tiap satuan waktu. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa arus yang mengalir di sini ya, berapa arus yang mengalir, itu bisa kita cari dengan jumlah muatan yang mengalir, yakni Q yang itu ya, kemudian dibagi dengan waktu. Ini adalah cara menentukan atau mencari arus listrik. Nah, Q adalah muatan. Muatan itu satuannya adalah coulomb, kemudian T waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon atau detik, maka I-nya adalah arus. Arus itu satuannya adalah coulomb per sekon, atau kemudian dikenal dengan ampere karena yang menemukan Pak Ampere. Nah, ini konsep arus listrik. Sekarang biasanya yang ditanyakan di dalam persoalan itu adalah jumlah elektron. Jumlah elektron. Nah, kalau ditanya adalah jumlah elektron, maka jumlah elektron itu bisa kita cari N sama dengan
muatan tadi yang mengalir, muatan yang mengalir kemudian dibagi dengan muatan satu elektron. Nah, kalau muatan secara umum itu simbolnya Q, tapi kalau untuk elektron pakai E. Nah, sekarang E atau elektron itu besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, kalau ini kemudian dimasukkan di sini, maka jumlah elektron bisa diketahui asalkan besar arusnya ada. Ini adalah konsep arus listrik dan konsep jumlah elektron. Jumlah elektron. Sekarang saya akan tunjukkan contoh soal agar lebih mendalam gitu ya, pembahasan kita. Saya ambilkan contoh soal, saya menggunakan buku Sagu Vindo Kinarya. Ini bukunya kelas 12 gitu ya. Mari kita baca atau kita lihat pada halaman 4. Di halaman 4 ada soal latihan 1.1. Di soal latihan 1.1 di sana ada soal bahwa arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Berapakah jumlah elektron yang mengalir melalui kawat tersebut dalam waktu 8 sekon? Nah, dari soal tadi, maka yang diketahui adalah arusnya adalah 4 ampere. Arusnya 4 ampere. Kemudian arus ini mengalir pada penghantar selama 8 sekon, 8 detik. Yang ditanyakan adalah jumlah elektron yang mengalir pada penghantar tersebut. Nah, untuk menjawab ini kita bisa gunakan dua rumus ini. Kita bisa gunakan dengan dua rumus ini, yakni rumus yang pertama kita cari dulu muatannya. Dari rumus ini kita dapatkan bahwa Q adalah I dikalikan T. Nah, kita coba hitung. Berarti kalau Q sama dengan I kali T, maka I-nya adalah 4 ampere, T-nya adalah 8 sekon, sama dengan 32. Tadi satuan Q adalah Coulomb. Ini adalah muatannya. Nah, sekarang kalau muatannya sudah kita dapatkan, maka kita bisa mencari jumlah elektronnya itu dengan N sama dengan Q dibagi dengan E. Nah, sekarang dari rumus ini bisa kita tuliskan di sini bahwa N-nya sama dengan Q dibagi dengan E. Q-nya adalah 32. E-nya kemarin kita telah bahas tadi sih, bahwa E adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Di dalam perhitungan, pangkat min 19 bisa naik, jadi pangkatnya jadi plus. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 32 dikalikan 10 pangkat 19 terus dibagi dengan 1,6. 32 dibagi 1,6 itu sama dengan 20 dikalikan 10 pangkat 19, atau bisa dituliskan 2 kali 10 pangkat 20 elektron. Ini adalah contoh soal agar kita lebih mendalam pembahasan elektron dan jumlahnya. Sekarang kita akan melanjutkan cara mengukur arus listrik menggunakan alat ukur. Kita tahu bahwa alat ukur untuk mengukur arus adalah ampere meter. Kita juga tahu bahwa untuk mengukur pakai ampere meter, alatnya harus dipasang seri pada rangkaian tertutup tadi. Sekarang
saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung kalau misalkan ada fakta ampere meter berikut ini. Ya. Jadi ampere meter itu tergantung mana yang digunakan. Kalau misalkan ada ampere meter seperti ini adalah penunjukan jarumnya. Nah, kemudian di sini adalah batas ukur. Ini adalah batas ukur. Batas ukur. Kemudian di sini sebenarnya ada hambatan sun. Hambatan sun. Ini kalau digunakan semacam ini ada tanda panah begini, maka yang dipakai sunnya sebagai batas ukurnya. Tapi kalau nggak dipakai, yang dipakai adalah batas ukur yang asli. Nah, saya berikan contoh dua model ini. Model yang pertama, ini bisa dibaca bahwa arusnya adalah penunjukan, jadi skala yang ditunjuk, kemudian dibagi dengan skala maksimum, kemudian dikalikan batas ukur. Nah, ini cara membaca arus listrik menggunakan alat ukur tersebut. Sekarang untuk contoh yang pertama, yang ini caranya. Ini adalah skala yang ditunjuk, dilihat di sini. Jarum menunjukkan angka 6, maka arusnya adalah 6, kemudian dibagi dengan skala maksimum. Maksimumnya di sini adalah 10 dibagi 10. Nah, kemudian dikalikan batas ukurnya, karena 0 sampai 2, maka batas ukurnya adalah 2. Besarnya 10 dengan 2 dicoret, tinggal 5. Maka kita dapatkan 6 dibagi 5, 1,2. 1,2 ampere. Jadi pada soal ini yang menggunakan batas ukur asli itu bisa, penunjukan seperti ini bisa dibaca bahwa I-nya adalah 1,2 ampere. Sekarang untuk yang kedua, kalau gambar ini batas ukurnya diganti pada hambatan sun karena yang ditunjuk di hambatan sun. Maka cara bacanya adalah I sama dengan skala yang ditunjuk di sini pakai 8 dibagi skala maksimumnya adalah 10. Kemudian batas ukurnya 0 sampai 5. Jadi dikalikan 5. Maka 10 dengan 5 tinggal 2. Jadi sama dengan 4 ampere. Nah, begini anak-anak. Ini cara mengukur menggunakan alat ukur, yakni ampere meter. Oke anak-anak, setelah menonton video pembelajaran tentang rangkaian listrik searah yaitu hukum Ohm, ya. Tadi di video pembelajaran sudah dijelaskan tentang materi, kemudian contoh soal, pembahasan soal, dan untuk kalian apabila kalian masih kurang mengerti, boleh menanyakan langsung kepada Ibu via chat WA ataupun nanti bisa menanyakan langsung apabila bertemu. Nah, untuk selanjutnya tugas akan Ibu berikan via grup WA di mana tugasnya akan berbentuk Google Form, di mana nanti kalian menguploadkan hasil tugas kalian di sana. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya
yaitu tentang rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan masih tetap menggunakan media PJJ ini, video pembelajaran ini. Jangan lupa 1 minggu ini kalian belajar, kemudian 1 minggu mengumpulkan tugas, dan minggu ketiganya kalian akan membahas lagi video pembelajaran fisika, masih tetap di rangkaian listrik searah, tetapi pada materinya rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Oke, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe dan like, serta jangan lupa komen di bawah ya. Sertakan daftar hadir, karena daftar hadir itu wajib. Kalau misalnya kalian tidak absen di kolom komentar, artinya kalian tidak masuk pelajaran ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.